Bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkah dalam. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti ibadat Prapaskah yang pertama, dan pada kesempatan hari ini kita juga mempersiapkan PTS yang kedua. Semoga nanti kegiatan PTS dapat berjalan dengan lancar. Marilah untuk ibadat hari ini kita buka terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Biar Anak-anak. Adalah kasih, marilah kita mewartakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bruder dan Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pada masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam hidup. Seperti tema Prapaskah tahun ini, bertumbuh dalam Kristus, berarti kita harus semakin mengenal Kristus dan semakin kuat iman kita akan Kristus. Dengan berdoa, membaca kitab suci, berpuasa dan berpantang, diharapkan kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Dengan berbuat kebaikan,
berbagi dan melaksanakan tugas kewajiban kita, semoga kita semakin berbuah dalam hidup, semakin menjadi berkat bagi sesama, semakin mengasihi Allah, dan semakin berbuat baik kepada sesama. Sebelum kita memulai ibadat sabda ini, malah kita merenungkan dosa-dosa kita. Mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah sumber kasih sejati, Putramu Kau utus untuk menyelamatkan kami. Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga kami mampu bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam hidup, semakin menyadari keberadaan kami bersama orang lain, sehingga kami juga harus mau berbagi dalam kasih dengan sesama kami. Kami semakin menyadari kewajiban kami, terlebih pada saat mempersiapkan PTS kali ini. Semua ini kami ajukan kepadamu dengan pengantaran Yesus Tuhan kami dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Malah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan 12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya, pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan Injil hari ini, pada hari ini kita akan mengulas sedikit mengenai Injil hari ini bersama dengan Bu Katrin. Bu Katrin, sebenarnya apa sih yang bisa kita petik dari kutipan Injil hari ini? Oke, terima kasih Pak Ian. Anak-anak, Bruder, Bapak Ibu, selamat pagi, berkah dalam. Gini Pak Ian, ada beberapa poin penting ya yang bisa kita renungkan dari bacaan tadi. Antara lain dari tadi kita mendengar mengenai hal meminta. Ya, tadi kita mendengar mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, dari ini kita bisa melihat ketika kita meminta, kadang-kadang kita itu memaksa apa yang akan kita minta harus dituruti, ya. Padahal kadang yang kita minta itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Kita harus paham itu. Nah, Tuhan akan memberi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Tuhan itu akan memberikan tepat pada waktunya. Bahkan kadang-kadang Tuhan justru memberi lebih dari yang kita minta. Ya, jadi kalau kita berdoa, meminta, itu kadang-kadang kalau tidak dikabulkan itu merasa Tuhan tidak sayang pada kita. Padahal
Tuhan itu nanti akan memberi, tapi tepat pada waktunya. Dan justru kadang-kadang lebih ya. Tadi dikatakan juga, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya ketika dia minta roti, atau memberi ular ketika ia minta ikan? Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan itu memberi yang baik, yang bermanfaat bagi kita. Nah ini Pak Yan, apakah kalau kita minta sesuatu itu harus menunggu diberi atau kita juga harus melakukan usaha Pak? Misalnya gini loh, saya tuh mau dapat nilai bagus, doa aja atau seperti itu, atau yang lain menurut Pak Yan? Saya rasa tidak begitu Bu ya. Jadi kita tetap harus berusaha gitu ya. Kalau kita hanya berdoa, kalau tanpa usaha ya sama saja gitu ya. Karena dalam kutipan tadi ada tertulis, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, kutipan tadi mengajarkan kepada kita untuk berusaha gitu ya. Ketika kita sedang meminta, kita harus berusaha mencari dan melakukan sesuatu sehingga kita akan berhasil ya. Dan Tuhan nanti akan memberkati dan menyempurnakan itu. Termasuk tadi mengetuk itu berarti melakukan ya Pak? Iya, tok itu ya. Meminta gitu ya. Iya, jadi tidak hanya diam aja. Lalu kalau hubungannya dengan masa Prapaskah ini apa Pak Yan? Hubungannya pada masa Prapaskah tahun ini yang bertema bertumbuh dalam Kristus dan berbuah dalam hidup, kita tidak boleh diam saja berpangku tangan, tetapi kita harus mau melakukan sesuatu. Berarti dengan berdoa, berpuasa, berpantang, berbuat baik, dan menyisihkan yang kita punya untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan ya Pak. Betul sekali ya. Lah sebentar lagi kita kan juga akan melaksanakan PTS 2 Pak Yan. Ya. Apakah sabda Tuhan hari ini juga relevan dan bisa kita jadikan tuntunan bagi kita? Ada sekali Bu. Ada, betul sekali apa yang kita bacakan tadi, apa yang kita dengar tadi ternyata ada hubungannya juga ya. Kita coba lagi ya Bu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Nah, kalau kita mau hasil baik dalam PTS nanti, berarti kita apa? Kita harus minta kepada Tuhan. Lewat doa. Kita tetap berdoa dan belajar dengan dia. Nah, kita harus mencari dan mengetuk, ya. Artinya kita melakukan sesuatu supaya kita dapat hasil yang baik. Ya, dengan belajar tekun, dengan berdoa, kemudian ketika mengerjakan nanti mengerjakan dengan sungguh-sungguh seperti itu. Ya. Dan yang pasti jujur ya Pak? Iya betul sekali. Anak Tuhan pasti jujur ya. Jujur, ya. Wah kalau begitu tepat sekali ya Pak yang firman kita hari ini. Semoga dengan yang kita lakukan seperti yang diajarkan Yesus kali ini, kita diberkati Tuhan dan mendapat kemudahan dalam mengingat semua yang kita pelajari, sehingga nanti ketika kita mengerjakan PTS kita bisa mengerjakan dengan baik pula ya Pak Yan ya. Dan itu semoga semua usaha baik kita, tapi yang pasti tadi ya Pak Yan ya, meminta dengan doa ya toh, mencari, mengetuk dengan usaha sehingga semuanya dapat berhasil dan membuatkan hasil yang baik, nilai yang baik. Apalagi di masa prapaskah ini Pak Yan, kita harus berbuat baik. Terlebih kita berusaha untuk melakukan hal-hal baik meskipun kecil. Nah, contohnya dengan menyisihkan uang jajan kita Pak Yan untuk APP. Ya Pak Yan ya. Begitu ya Pak Yan ya untuk hari ini. Terima kasih anak-anak. Bruder, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih, setelah tadi kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan kita bersama, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, maka marilah kita memohon kepada Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Bapak Paus, para uskup, imam, dan prodiakon semakin dapat menjadi pengayom dan menjadi suri teladan bagi para umat. Kami mohon.
Bagi para pemimpin bangsa, semoga para pemimpin bangsa dari tingkat pusat maupun daerah semakin menjadi pemimpin yang bijaksana, dapat melindungi rakyat dan mengabdi kepada rakyat dengan tulus hati. Kami mohon. Bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID-19, semoga Allah Bapa memberi kami kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga yang sedang terpapar virus ini segera mendapat kesembuhan. Dan semoga Bapa memberi kesehatan dan kekuatan bagi para tenaga medis yang berjuang untuk melayani pasien. Kami mohon. Bagi kami, siswa-siswi SD Bangun Nur Santo Valentinus yang akan menghadapi penilaian tengah semester 2. Semoga Bapak Penuh Kasih selalu memberi kami kesehatan, memberi berkat atas usaha kami dalam belajar, untuk dapat menghadapi dan mengerjakan soal-soal PTS dengan jujur dan baik, sehingga kami memperoleh hasil yang baik pula. Kami mohon. Bagi orang tua kami, semoga Bapak memberi kesehatan, rezeki yang cukup, sehingga orang tua kami dapat mendampingi dan mencukupi kebutuhan kami. Kami mohon. Bagi Bapak Ibu Guru, semoga para guru selalu Kau berkati berkat kesehatan dan kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kami mohon. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang tidak sempurna ini. Semoga Engkau sendiri yang mengabulkan dan menyempurnakan dan memberikan yang terbaik bagi kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bruder, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah untuk mengakhiri ibadat hari ini kita berdoa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, kami menyadari kekurangan kami. Kami bersyukur Engkau selalu bersama kami. Maka ya Bapa, kami bersyukur atas firman yang memberikan semangat dan pencerahan bagi kami. Semoga kami semakin mendekat dan mendengarkan firman-Mu, dan semakin mau berusaha dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Hanya Padamu-lah kami berserah, dan hanya Padamu kami memohon, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat melalui Bruder Ignas. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa selalu mendampingi kita, keluarga, dan seluruh karya kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.